Akhirnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi, membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, ini disampaikan oleh beliau karena merasa sudah gerah dengan tuduhan-tuduhan dan tudingan-tudingan para pihak yang selama ini melancarkan tuduhan-tuduhan bahwa ijazah beliau adalah palsu. Dan tuduhan-tuduhan tersebut itu juga kemudian seakan-akan menjadi opini publik di tengah masyarakat. Dan menurut saya, langkah Jokowi itu sudah tepat. Andai kata saya dalam posisi Jokowi, mungkin itu juga yang akan saya lakukan. Kenapa? Karena tudingan itu tidak berhenti. Dulu isu itu ramai ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan kita berpikir setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, tudingan-tudingan tersebut selesai. Karena tidak ada lagi output politiknya sebetulnya kan kalau itu tetap digulirkan. Tapi ternyata masih ramai. Nah, wajar kemudian langkah hukum yang diambil oleh Jokowi adalah membuat laporan polisi untuk membersihkan nama baiknya. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan laporan tersebut. Yang pertama adalah apakah langkah hukum yang dilakukan itu sudah tepat karena yang dilaporkan adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP, pasal 13 KUHP, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah apakah dengan adanya laporan tersebut polemik tentang dugaan ijazah palsu ini akan berakhir? Nah, dua hal itu yang akan kita bahas. Yang pertama kita lihat laporan yang dibuat pada saat ini di Polda Metro Jaya itu adalah laporan pelanggaran pasal 310 dan pasal 311 dan pasal 27 ayat 3. Apa itu pasal 310? Pasal 310 ayat 1 KUHP itu adalah barang siapa menuduhkan orang melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum, yang mana tuduhan tersebut adalah dapat menjatuhkan kehormatan orang yang dituduh. Nah, itu apabila disampaikan secara lisan. Kemudian, ayat 2-nya adalah apabila disampaikan secara tertulis. Nah, ini satu tulisan, satu tertulis. Walaupun putusan MK itu menyatakan bahwa tuduhan itu memang harus dilakukan secara tertulis hari ini. Ada putusan MK terbaru. Lalu kemudian di dalam pasal 310 seperti itu. Kemudian dalam pasal 311 itu adalah apabila tuduhan tersebut ketika si penuduh diwajibkan untuk membuktikan tetapi dia tidak dapat membuktikan. Lalu kemudian pasal 27 ayat 3, konstruksi hukumnya sama, tetapi adalah apabila itu dilakukan melalui sistem elektronik, dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau sistem elektronik, yaitu melalui sistem komputer dan informasi. Nah, konstruksinya seperti itu. Nah, di dalam pasal 310, yang dicela itu bukanlah menuduhnya, tetapi adalah menyiarkannya. Nah, walaupun tuduhannya benar, tetap tidak dibenarkan bagi orang-orang untuk melakukan tuduhan. Nah, kalau kita lihat itu, dikaitkan dengan kasus yang dilaporkan ini, ya para terlapor itu selama ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dibenarkan menurut hukum, tetapi dia melakukan tindakan cuap-cuap di media ya, cuap-cuap media tentang tuduhan bahwa ijazah Jokowi itu menurut mereka palsu dengan berbagai dalil yang mereka kemukakan, dengan berbagai penafsiran ilmu pengetahuan yang mereka ketahui itu menyimpulkan kemudian bahwa seakan-akan ijazah Jokowi, ijazah UGM itu adalah ijazah palsu dengan berbagai dalil, berbagai argumentasi yang mereka hadirkan. Nah, sebenarnya itu tidak salah membuat semacam kajian keilmuan seperti secara ilmiah seperti itu sah-sah saja. Menurut saya orang berpendapat, orang membuat kajian secara hukum, secara ilmiah itu sah-sah saja. Cuma masalahnya kenapa itu dipublishnya di media gitu, khususnya di media sosial, bukan buat laporan polisi. Nah, seharusnya ketika dia merasakan itu, dia harusnya itu membuat laporan kepada polisi. Nah, jadi terkait dengan hal itu, maka mereka nanti diwajibkan atas laporan yang dibuat oleh Pak Jokowi, maka mereka yang dituduh atau menjadi terlapor pada hari ini, mereka seharusnya diwajibkan untuk membuktikan apa yang mereka tuduhkan. Nah, kalau mereka dapat membuktikan tuduhan itu dengan berbagai argumen yang mereka buat, ya bisa saja artinya pasal 311 itu tidak terbukti. Tapi jangan lupa, pasal 311 saja, kalau memang ternyata pasal 311 itu memang mereka dapat membuktikan tuduhan, masih ada pasal 310. Kenapa? Karena pasal 310 itu, yang dicela dalam pasal 310 itu, bukan menuduh sesuatu yang tidak terbukti. Sekalipun yang dituduhkan itu terbukti, mempublishnya itu juga adalah sebuah kesalahan. Karena dia tidak punya kewenangan, dia tidak merupakan orang yang berwenang untuk menyiarkan itu ya. Nah, kenapa harusnya apa yang dilakukan? Mereka adalah membuat laporan kepada pihak yang berwenang terhadap apa yang menurut mereka
adalah sebuah kesalahan. Nah, jadi bukan dengan apa, jadi ini terkesan memang dengan membuat itu, terkesan memang memenuhi unsur dengan maksud untuk menjatuhkan kehormatan, supaya diketahui umum. Nah, di situ kenanya. Dilihat dari unsur pasal 310 ayat 1 ayat 2, kemudian pasal 311 dan pasal 27 ayat 3. Tetapi jangan lupa, nah ini, di dalam pasal 310 ayat 3, ada yang menyatakan bahwa bunyi pasal 310 ayat 3 itu dinyatakan bahwa apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum atau membela diri, maka itu tidak merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini yang bisa dibangun argumen oleh para terlapor atau para para penuduh ijazah tersebut sebagai ijazah palsu. Nah, ini yang harusnya dijadikan argumentasi hukum bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah itu demi kepentingan umum. Tapi berdasarkan jurisprudensi, ada jurisprudensi yang menyatakan bahwa pembuktian bahwa tuduhan mereka itu dimaksudkan untuk kepentingan umum atau membela diri itu dibuktikan oleh majelis hakim. Nah, jadi kalau bicara bagaimana ending dari laporan ini, ya saya kira ya bisa saja akan berakhir pada penetapan tersangka mereka yang menjadi terlapor pada hari ini. Karena mereka menuduh, sekalipun misalnya mereka dapat membuktikan tuduhan itu seharusnya juga tidak disiarkan kepada umum. Nah, kenapa? Karena negara sudah menyediakan saluran untuk menempuh jalur hukum, yaitu dengan membuat laporan polisi. Nah, bukan membuat laporan ke media atau media, apalagi termasuk ke media sosial kepada masyarakat. Karena dengan membuat laporan itu ke media sosial, ke media massa, itu ada unsur berikut yang menjadi terpenuhi, yaitu unsur dengan maksud untuk diketahui umum. Nah, dengan maksud untuk menjatuhkan kehormatan orang yang dituduh. Nah, jadi kalau pasal 311 itu fitnah, itu disebut dengan fitnah di dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam bahasa Belanda itu disebut sebagai laster, sedangkan penghinaan itu disebut dengan istilah smat. Pasal 310 itu di dalam bahasa Belanda. Nah, smat itu maksudnya adalah ketercelaan atau yang dicela di dalam pasal 310 itu adalah menyiarkannya yang dipersalahkan. Dengan maksud untuk diketahui, walaupun fakta itu benar, tapi seharusnya tidak patut orang untuk menyiarkan itu kepada umum. Sesuatu yang bersifat aib seseorang. Jadi, itu sesuai juga dengan ajaran agama ya dalam pasal 310. Kita tidak boleh membuka aib seseorang. Kalaupun kita mengetahui aib seseorang dan kita ingin mengoreksinya, ya sampaikanlah kepada orang yang bersangkutan, bukan dengan menyiarkan itu kepada umum. Sehingga membuat jatuhlah marwah atau kehormatan orang yang kita tuduh. Itu inti dari ketercelaan dalam pasal 310. Nah, jadi walaupun kemudian proses pembuktian dalam pasal 310 atau 311 ini kan artinya tidak seakurat proses pembuktian dalam pasal 263. Nah, jadi kalau memang para penuduh hari ini atau terlapor hari ini berpendapat bahwa ijazah tersebut adalah ijazah palsu, ya maka yang harus dilakukannya adalah bukan dengan cuap-cuap di media, tetapi harusnya itu dengan seperti video saya sebelumnya. Dari video saya sebelumnya saya sudah menghimbau ya para terlapor untuk membuat laporan polisi. Nah, kalau mereka membuat laporan polisi itu pertama orang buat laporan polisi itu dibenarkan menurut konstitusi, dibenarkan secara hukum, tidak merupakan satu kesalahan. Nah, tapi kalau cuap-cuap di media, di situ dapat dianggap salah gitu kan. Nah, walaupun tadi kita bisa berdebat bahwa itu untuk kepentingan umum, walaupun ada jurisprudensi yang menyatakan kepentingan umum dan pembelaan dirinya itu harus dibuktikan oleh hakim. Nah, bukan pada proses penyidikan. Nah, walaupun itu masih bisa diperdebatkan lah ya tentang alasan yang menyatakan bahwa itu bukan sebagai penghinaan atau bentuk fitnah. Nah, tapi kalau yang kedua ini, apabila dia buat laporan polisi, justru itu adalah langkah hukum yang benar. Kalau dia merasa dirugikan sebagai warga masyarakat bahwa ini ijazah itu dianggap palsu, lalu kemudian digunakan seperti video saya sebelumnya, ini yang justru proses pembuktiannya akan lebih kuat dan lebih akurat. Karena dengan tuduhan itu, karena mereka buat laporan, tapi harusnya lapor polisi gitu kan, biar nanti polisi yang membuktikan melalui memanggil saksi-saksi, memeriksa surat-surat, kemudian menguji di laboratorium forensik tentang ijazah tersebut, apakah asli atau palsu. Nah, kalau ternyata benar itu palsu, ya akan sampai pada proses penetapan tersangka, akan pada proses penyidikan menemukan tersangka. Tapi kalau ternyata berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi ijazah tersebut ternyata tidak palsu tetap dan asli, maka perkara harus dihentikan. Nah, tapi jangan lupa bahwa yang namanya suatu surat itu dinyatakan palsu adalah apabila surat tersebut merupakan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya atau
itu yang disebut dengan sebagai pemalsuan intelektual. Nah, atau kalaupun bukan pemalsuan intelektual, pasal 263 itu juga mengandung dua perbuatan ya. Satu tadi pemalsuan intelektual, yang kedua adalah yang disebut dengan istilah memalsu surat, yaitu mengubah sedemikian rupa surat seakan-akan surat itu asli, padahal kemudian berlainan dengan kenyataannya. Nah, itu yang seharusnya dibuktikan dengan berdasarkan pada pasal 184 KUHP, yaitu membuktikan dengan memeriksa saksi-saksi, seperti di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, silakan nanti penyidik memeriksa apakah benar ijazah tersebut benar atau tidak, pihak kampus yang benar mengeluarkan atau tidak. Tentu ada saksi-saksi yang menyaksikan bahwa beliau benar-benar bersekolah di situ, sama-sama kuliah di situ, kemudian tahun berapa tamatnya, silakan itu dibuktikan. Nah, kalau memang itu sudah terbukti ternyata benar ijazahnya benar, artinya tindak pidana pemalsuan tidak terbukti. Oleh karena itu, maka perkaranya harus dihentikan. Nah, saya kira itu yang harus ditempuh kedua belah pihak, baik pelapor atau dalam hal ini adalah orang yang merasa dituduh, kemudian termasuk yang penuduh, dan mereka nanti bisa juga menjadi pelapor dalam dugaan pemalsuan, sebagaimana diatur dalam pasal 263. Jadi, kedua belah pihak bisa saling melaporkan seharusnya. Dan saya kira dengan saling melaporkan, ya mestinya ketika sudah ada putusan, sudah ada ketetapan dari penyidik bahwa perkara ini dihentikan atau diteruskan, ya mudah-mudahan polemik ini segera berakhir. Saya sebagai anak bangsa berharap perkara ini tidak berlarut-larut ya. Jadi ini cukuplah di dalam diskursus yang tidak sampai menguras energi terlalu banyak. Dan terkait dengan yang laporan yang dibuat oleh Pak Jokowi itu bersifat delik aduan ya. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba Pak Jokowi memaafkan para terlapor, nah ini perkara bisa dihentikan. Nah, jadi tinggal bagaimana nanti proses penyidikan dilaksanakan. Tentu sebelum melakukan penyidikan, polisi akan menggelar untuk menentukan apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian kalau ini memang adalah tindak pidana, tentu akan diteruskan pada proses penyidikan dengan memanggil saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti surat, kemudian memanggil para ahli di bidangnya. Nah, tentu ini akan didiskusikan dalam suatu gelar perkara untuk menentukan apakah ada tindak pidananya atau bukan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan menanggapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi baru-baru ini adalah membuat laporan polisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.